Your head on my shoulder, hold me in your arms, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi sesuai judul di atas, aku hari ini bakalan bikin video tentang UI. Dan kemarin aku juga sempat open Q&A di Instagram pribadi aku buat kalian yang mau nanya seputar UI, dan ada beberapa dari kalian juga udah kasih pertanyaan ke aku. Tapi sebelum aku jawab pertanyaan itu, aku bakalan sedikit sharing ke kalian gimana kemarin aku daftar PPKB UI ini. Jadi informasi awal aja, aku itu dari SMK, salah satu SMK Jakarta, lebih tepatnya di Pasar Minggu. Dan waktu SMK juga aku ambil jurusan administrasi perkantoran. Emang dari awal itu aku lebih suka tentang perkantoran gitu. Dan kenapa sekolah aku itu bisa dapat kuota PPKB UI, karena 3 tahun terakhir sekolah aku itu juga ada yang lolos di PPKB UI ini, dan jadi nggak terlalu sulit untuk dapat kuota PPKB UI ini. Terus juga aku kemarin sempat alhamdulillah juga dapat kuota SNMPTN. Jadi aku waktu dapat SNMPTN aku daftarin di UPN jurusan manajemen. Cuma itu doang yang aku pilih karena aku waktu itu emang lebih minat ke UI. Jadi waktu tahu info ternyata sekolah aku bisa dapat kuota PPKB UI ini, karena beberapa tahun lalu tuh ada alumni aku tuh ada yang keterima di lewat jalur PPKB UI. Cuma setelah tahun itu sekolah aku tuh dikasih kuota, cuma nggak ada yang daftar gitu. Jadi setahun setelahnya si UI ini udah nggak ngasih lagi kuota ke sekolah aku. Tapi kemarin tahun 2020 karena ada yang minat masuk PPKB UI, aku sama temen aku ada itu akhirnya sekolah aku itu ajuin lagi ke UI buat minta kuota. Dan itu tuh lumayan lama banget, nggak cepet sih buat nerima balasan dari UI-nya. Jadi dan beberapa hari terakhir sebelum penutupan tuh benar-benar kayak belum dapat balasan dari UI. Dan cuma akhirnya aku sama temen aku tuh kayak selalu nanya gitu loh ke guru BK aku, jangan lupa selalu bawel sama guru BK. Maksudnya kayak kalian tuh harus walaupun jangan diem aja gitu loh, jadi harus aktif buat tanya biar nggak ketinggalan informasi. Dan kalian juga harus up to date juga buat ngasih informasi ke guru BK kalian. Bisa jadi tuh guru BK kalian kayak nggak tahu gitu. Nah terus akhirnya 2 hari sebelum penutupan tuh akhirnya dapat balasan gitu dari si UI-nya dan langsung didaftarin gitu dong. Dan di situ tuh benar-benar kayak langsung gercep, dibantu sama guru aku juga. Jadi kita nggak input sendiri, dibantu guru aku, kayak dibuatin akun gitu buat masuk input nilainya itu sama guru aku. Sedangkan buat masukin kayak dokumen-dokumen lainnya kayak scan raport, sertifikat, esai, itu kayak kita sendiri yang ngurus kalau di sekolah aku gitu. Cuma ada beberapa sekolah yang emang benar-benar muridnya tinggal diem aja udah terima jadi gitu. Cuma kalau sekolah aku tetap aku yang ngurus gitu, tetap ada aku juga ikut campur gitu dalam ngurus PPKB UI ini. Setelah selesai ngurus berkas itu aku sama teman aku langsung bayar. Waktu itu biayanya itu 750.000 pendaftaran. Waktu aku daftar SNMPTN ini aku itu gagal, aku nggak keterima di UPN. Dan finally alhamdulillah rezekinya ini di PPKB UI. Informasi aja buat kalian yang dari SMK juga, itu tuh kita cuma bisa daftar D3-nya doang. Atau mungkin kalau misalkan sekarang tahun ini kan ada D4 udah dibuka dari beberapa jurusan.
Nah, itu mungkin kalian bisa daftar juga, cuma untuk S1-nya kalian itu nggak bisa daftar karena aku juga nggak gitu paham tentang itu, tentang kenapa SMK nggak bisa ambil S1, cuma dari ketentuan dari UI-nya gitu seperti itu. Oke, setelah ini udah selesai. Oke, setelah ini kita bakalan lanjut ke pertanyaan yang udah kalian kasih ke Instagram aku. Di sini aku udah ada laptop. Di sini aku udah ngetik juga pertanyaan-pertanyaan yang kalian kasih. Dari pertanyaan pertama dari @alvira rahma. Mata kuliah apa yang paling disukain? Pasti pajak sama akuntansi ya? Enggak, aku nggak suka pajak, nggak suka akuntansi. Tuh, tunggu jam aku bunyi. Terus mata kuliah yang aku suka itu Applikom itu kepanjangan dari aplikasi komputer bisnis gitu. Karena di situ kita belajar kayak Word, Excel, dan aku suka itu gitu. Untuk semester pertama ini kemarin belajar tentang itu sih. Jadi aku suka gitu. Nggak tahu kenapa kayak berbau laptop, kayak ngetik gitu. Aku suka banget. Makanya aku lebih milih masuk perkantoran daripada hitung-hitungan kayak aktuaria, akuntansi gitu. Enggak, pusing banget. Terus dari @devina nazirah2662, matkulnya ada berapa dan gimana sih suka duka kamu selama satu semester ini? Matkul aku semester 1 kemarin itu ada 9 matkul dan 20 SKS. Dan suka dukanya itu senang banget kalau misalkan udah tugas semua tuh udah beres, kayak ada kebanggaan diri sendiri bisa nyelesain tugas itu walaupun aku nggak tahu gitu tugasnya itu udah bener apa salah gitu, aku nggak tahu. Dan dukanya itu ya aku sedih banget nggak bisa ngerasain gimana kuliah offline, yang benar-benar ngerasain ospek offline kayak gimana, panas-panasan gitu, terus udah kayak gitu nyanyi di balairung bareng-bareng, ketemu teman yang benar-benar ketemu teman dari berbagai daerah, bukan online kayak gini. Dan foto di depan balairung pakai jakun gitu, menggunakan fasilitas UI yang gratis, kayak sedih banget nggak bisa ngerasain kayak gitu. Cuma ya udah tetap disyukurin aja. Dari @hani itu temen aku ada senior superior nggak sih Kak di UI? Jauh ini aku ketemu cutting gitu, maksudnya di online gitu, kayak acara ospek kemarin gitu. Seru sih, maksudnya mereka pada welcome, pada baik-baik, dan benar-benar apa ya, ngerangkul mabanya gitu loh. Jadi kayak kita pun nggak ngerasa terpojokan banget gitu. Pokoknya seru banget. Mungkin kalau misalkan offline bakal lebih seru lagi sih sebenarnya. Oke, lanjut. Kak, misalnya kan kita udah keterima di vokasi UI, kalau mau lanjut S1 apa harus tes lagi? Dari @mada morata. Ya, itu tes lagi. Kalau misalkan kita dari D3 mau lanjut ke S1, itu masuknya itu S1 ekstensi. Dan itu di UI ada. Setahu aku S1 ekstensi itu cuma ada di 2 universitas doang di Indonesia. Nggak tahu ya kalau sekarang. Bisa, mungkin kalian ada yang lebih tahu lagi, bisa komen aja di bawah. Dan yang pertama itu UI, yang kedua itu UNS. Dan di UI itu nggak semua jurusan juga dibuka untuk S1 ekstensi. Setahu aku cuma FEB, FKM, sama aku kurang tahu berapa, cuma kayak dikit deh, kayak cuma 3 doang deh kalau di UI. Dan itu harus tes lagi. Tesnya itu cuma ada di SIMAK UI, pilihnya yang S1 ekstensi, dan itu tuh harus nambah 2 tahun lagi kok, setahu aku 2 tahun lagi ya. Tapi sekarang kan ada juga ya di UI itu buka D4 vokasi itu, kalian bisa lanjut nanti kalau misalkan dari D3 mau lanjut ke D4, cuma ke jurusan yang sesuai sama yang kalian di D3. Misalkan nih kalian D3 ini kayak aku nih, misalkan D3 aku ini kan administrasi perkantoran, dan setelah aku lulus nih D4 perkantoran udah buka, udah ada. Nah, aku bisa lanjut ke D4 perkantoran, dan itu nambahnya cuma 1 tahun. Kata kaprodi aku juga kayak peluangnya lebih banyak gitu loh di dunia kerja kalau kamu dari D3 lanjut D4 ketimbang kamu D3 lanjut ke S1, kata kaprodi aku gitu guys. Dan kalau misalkan kalian mau lanjut ke S1 juga
jurusannya tuh S1 ekstensi juga jurusannya harus yang relevan sama yang kamu ambil di D3. Misal kayak aku perkantoran, ya aku ambil S1 ekstensinya itu manajemen, jadi kayak kan masih nyambung kan tentang perkantoran gitu guys. Halo guys, jadi ini hari yang berbeda daripada hari kemarin. Ini tapi aku masih pakai outer yang sama. Jadi kemarin tuh pas aku mau bikin pertanyaan pas kemarin aku mau bikin pertanyaan, tiba-tiba kakakku datang, jadi rumah aku rame, ditambah udah mau maghrib juga, jadi kayak ya udah di stop aja dulu. Akhirnya lanjut lagi sekarang. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari beberapa orang yang belum sempat aku jawab karena keburu ada kakakku. Jadi pertanyaannya itu dari Isavia. Pertanyaannya, apakah jalur masuk PPKB UI itu harus ada ketentuan nilai atau semua orang itu bisa ikut? Jadi setahu aku yang bisa ikut PPKB UI itu anak kelas 12 yang lulus tahun itu juga gitu. Jadi kalau misalkan gap year itu dia nggak bisa ikut jalur PPKB. Tapi kalau misalkan dia mau daftar vokasi atau dia mau daftar S1 paralel, itu dia bisa masuk lewat jalur SIMAK UI, tapi ambilnya yang kelas paralel. Terus ketentuannya lagi, setahu aku anak-anak yang bisa ikut PPKB UI itu dia yang kepilih juga di SNMPTN, maksudnya dia juga dapat kuota di SNMPTN gitu, jadi dia bisa ikut PPKB UI juga. Setahu aku sih ketentuannya itu ya. Semoga terjawab ya. Yang selanjutnya ini sih dengan orang yang sama yang kemarin juga nanya, Alvia Rahma, suka nggak kejar-kejaran tugas? Suka banget, kayak apa ya, karena online ya, jadi kayak tugas tuh jadi banyak gak sih? Maksudnya kalian juga yang sekolah yang kelas 12 juga kan banyak banget kan, tapi menurut aku maksudnya walaupun tugasnya banyak gitu kayak seimbang gitu, dosennya juga ada usaha buat ngajarin lewat Google Meet atau Zoom meeting gitu, jadi kita ngerjain tugas juga nggak apa ya, ngeplong-ngeplongo gitu, tapi karena ada apa ya, ada materinya gitu. Terus aku tuh suka banget ngerjain tugas sebelum deadline, karena aku ngerasa tugas bakalan datang lagi lebih banyak gitu. Jadi kayak misalkan punya tugas sebenarnya deadline itu 1 minggu setelahnya, tapi aku selalu kerjain kadang minggu itu atau enggak hari itu juga, karena biar selesai aja nggak sih, karena biar nggak ada beban aja gitu. Jadi aku suka banget kejar-kejar tugas. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari @_widiara. Kalau misalkan di perkantoran itu banyak bahasa Inggrisnya atau enggak di jurusan aku? Kalau aku kemarin semester pertama jujur bahasa Inggrisnya cuma 1 matkul doang, itu namanya bahasa Inggris util Inggris. Karena di semester 1 ini tuh apa ya namanya, masih dasar-dasari banget kan, dan lebih kayak fokus ke hitungan gitu, kayak pajak, akuntansi gitu. Tapi di semester 2 ini akan lebih fokus sama bahasa, jadi aku belum ngerasain sih banyak menggunakan bahasa Inggris, tapi kayaknya untuk kedepannya mungkin banyak gitu ya kan. Dan juga ada bahasa lain juga yang bakal kita pelajarin, kayak bahasa Jepang, bahasa Mandarin gitu. Tapi jangan dibuat stres karena dosen-dosennya seru kok, nggak terlalu yang kayak mengekang banget gitu loh, nggak yang terlalu bikin kita ngerasa takut gitu. Oke, aku lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Dari orang yang sama juga, dia nanya rata-rata lolos SNM aku itu berapa. Aku nggak lolos SNMPTN, tapi rata-rata aku itu 81. Cuma aku kecil guys, rata-ratanya nggak yang terlalu gede banget. Dan kalau bisa sih rata-ratanya tuh jangan sampai 80 ke bawah, ya mentok-mentok 80 gitu.
buat cari aman lah ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari @gplalapong. Gimana caranya bagi waktu antara nugas sama me time? Soalnya aku belum bisa manajemen waktu dengan baik. Aku masih suka kayak ya gimana sih, kadang suka males kan. Terus tapi cara aku buat bisa me time, aku tuh selalu ngerjain tugas cepet. Kayak walau kayak yang tadi aku jelasin sebelumnya, kalau misalkan aku ngerjain tugas itu pasti deadline seminggu, aku ngerjain minggu itu juga atau enggak minggu atau hari itu juga gitu. Kita harus cepet-cepet ngerjain tugas gitu lah, jadi kita punya waktu luang, punya waktu banyak buat kita me time. Kalau aku sih lebih kayak gitu ya, untuk diriku sendiri gitu. Tapi jangan sampai kayak maksa diri kamu gitu loh, karena kamu mau me time jadi kamu jor-joran banget tiap hari aja, jor-joran banget sampai tidur jam 12 di atas, jam 12 ke atas, sampai jam 12 ke atas gitu. Enggak, tapi tetap kayak porsin, kalau kamu capek ya kamu istirahat. Karena aku beberapa kali juga drop, jadi kayak jangan sampai tuh kamu maksa diri kamu juga buat ngerjain tugas. Kalau kamu gak bisa, kamu udah capek, ya udah kamu stop gitu, jangan sampai nyiksa diri kamu sendiri. Oke, next lanjut dari @rizkilah Alfikri. Gimana rasanya jadi anak Jakun, jadi anak UI? Rasanya kalau ditanya ya bangga, senang sama diri sendiri, ternyata bisa juga ada di titik ini, di posisi ini. Bersyukur banget masih dikasih kesempatan buat kuliah. Usaha yang kamu lakukan dulu setiap hari benar-benar gak sia-sia. Karena dulu aku ngerasa kayak aku tuh gak pantas gitu, apalagi aku dari SMK gitu. Apakah aku bisa jadi mahasiswa, apalagi pakai jaket kuning, terus kuliah di sana. Tapi aku baru ingat, aku kemarin tuh lihat di Instagram, kalau kalian tahu @Raffi Alfarezi, kalian tahu gak sih? Dia punya Instagram gitu namanya @akuminder. Nah itu tuh dia ngasih tahu info kayak intinya tuh gini, jangan tanyakan sama diri kamu apakah kamu pantas lolos PTN 2021, tapi pantaskanlah diri kamu. Jadi kayak kalau kamu mau lolos PTN 2021, kamu pantas sendiri kamu belajar sungguh-sungguh, harus belajar lebih lama daripada biasanya, lebih serius daripada biasanya gitu. Kamu harus lebih usaha, jadi kamu juga pantas gitu buat berada di posisi itu gitu loh guys. Oke, pertanyaan terakhir dari @marta_junior. Setelah masuk UI itu apakah ada perbedaan pergaulan? Itu pasti ada, karena namanya kuliah itu beda banget sama kamu SMA, kayak kamu sekolah dulu, dan pasti pertamanya itu berbeda dari kamu SMA. Tapi balik lagi ke diri kamu sendiri, kamu itu mau kayak gimana, kayak tujuan kamu kan ke kuliah itu kan buat nuntut ilmu kan. Jadi kayak ya udah cari circle pertemanan yang emang ngedukung kamu buat ngelakuin hal-hal positif gitu. Jangan cari pertemanan yang bikin kamu jadi menyimpang gitu. Kayak ya udah jauhin lah pertemanan kayak gitu. Cari pertemanan yang emang benar-benar sefrekuensi sama kamu dan mereka punya tujuan yang sama kayak kamu. Aku walaupun online, alhamdulillah teman-teman aku itu benar-benar suportif banget, sefrekuensi, benar-benar ngasih dampak positif ke aku. Jadi kayak bersyukur banget bisa temenan sama mereka. Mungkin kalau kalian nonton ini, ya aku senang banget guys temenan sama kalian. Oke, jadi segitu aja, pertanyaannya udah selesai. Thank you buat kalian yang udah nanya di Instagram, dan thank you juga buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Aku bikin video ini tujuannya gak ada maksud apapun. Aku cuma mau berbagi pengalaman, sharing informasi yang aku punya ke kalian. Semoga bisa bermanfaat dan tahu menurut kalian selama video ini jawaban dari aku
masih ada yang janggal dan kalian mau tanya lagi, kalian boleh banget tanya di kolom komentar, pasti bakal aku jawab. Dan buat kalian yang belajar PTN 2021, semangat dan jaga kesehatan, itu paling penting. Jangan karena kalian mau masuk UI, mau masuk ITB, mau masuk UGM, kalian jadi kayak jor-joran banget belajarnya sampai jam 3, sampai jam 2. Kecuali kalau emang kalian ngerasa kalian lebih fokus belajar jam segitu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa tidur dulu jam 9 atau jam berapa gitu loh. Jadi kayak kalian nggak maksa diri kalian tuh buat terus kerja gitu. Nah takutnya nanti kalian malah drop dan malah jadi nggak fokus gitu buat belajarnya. Dan kalau emang kalian masih males buat belajar, ingat tujuan kalian tuh apa gitu. Nggak apa-apa belajar 1 jam sehari, tapi kalian bisa fokus, itu juga udah bagus banget. Intinya kayak tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa sholatnya, ibadahnya itu benar-benar diperkuat. Tapi bukan berarti kayak karena kamu mau sesuatu kamu jadi rajin ibadah, jangan gitu. Tapi diusahakan setelah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus tetap rajin juga ibadahnya gitu. Terus jangan lupa buat minta restu sama orang tua, karena restu orang tua itu lebih baik daripada segalanya. Sebelum penutupan, aku mau kasih tahu ada satu quotes yang aku suka banget. Ini aku dikasih tahu sama teman satu grup aku dulu. Dia dapet ini dari JS Kairan. Jadi quotesnya itu, jangan ngaku punya mimpi tinggi kalau mimpi kamu belum ditertawakan oleh orang lain. Jadi kayak kamu pengen masuk UI, kamu pengen masuk ITB, kamu pengen masuk UGM, jangan kamu berhenti buat ngejar itu hanya karena kamu dianggap remeh sama orang lain. Dikiranya tuh kamu gak bisa, kamu gak mampu. Nah, mungkin mereka ngeraguin diri kamu gitu kan. Kamu jangan sampai ngeraguin diri kamu sendiri, karena kalau misalkan aku aja bisa, apalagi kamu gitu. Jangan balas mereka dengan cacian lagi, tapi balas mereka dengan kata selamat yang bakalan keluar di jalur masuk PTN. Oke, jadi segini aja video dari aku. Mohon maaf selama video berjalan mungkin ada kata-kata aku yang gak berkenan, dan terima kasih lagi, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen kalau misalkan ada yang mau kalian tanya lagi. Dan aku mungkin bakalan bikin video lagi, nggak tahu tentang UI atau keseharian aku, tapi jangan lupa di subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.